di mana orang yang melakukan kezaliman di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, maka dosanya akan dilipat gandakan dibandingkan dia melakukan dosa di bulan-bulan yang lainnya. Begitu juga orang yang melakukan perbuatan baik, maka pahalanya akan dilipat gandakan dibandingkan ia melakukan di bulan-bulan yang lainnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan karena berhubungan sekarang sudah pertengahan Dzulqa'dah, artinya tinggal separuh bulan lagi kita masuk di bulan Dzulhijjah, maka kajian tafsir kita ganti dengan tematik, di mana pembahasan yang kita akan bahas, pertama kita akan membahas tentang keutamaan bulan Dzulqa'dah itu sendiri. Kemudian selepas itu kita akan membahas keistimewaan bulan Dzulhijjah dan amalan-amalannya, dan yang terakhir baru kita bicara tentang keutamaan kurban dan hukum-hukumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa bulan Dzulqa'dah dengan bulan Syawal itu adalah bulan-bulan haji. Akan tetapi perbedaannya bulan Syawal dengan Dzulqa'dah, kalau Dzulqa'dah itu masuk pada satu di antara 4 bulan hurum, kalau Syawal itu bukan, tapi sama-sama bulan haji. Karena Allah mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat, haji itu adalah bulan-bulan yang sudah diketahui. Lah, bulan Dzulqa'dah sendiri adalah permulaan daripada bulan-bulan hurum. Karena bulan-bulan hurum kan ada 4, dimulai daripada bulan Dzulqa'dah yang kita sekarang berada di dalamnya. Kemudian setelah itu bulan Dzulhijjah, disusul dengan bulan Muharram. Artinya berturut-turut nih 3 bulan kita dihadapkan dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Dan yang satu terpisah, bulan Rajab, bulan di antara Jumadil Akhir dan juga Sya'ban. Dan itu tertuang dalam ayat Al-Quran di surah At-Taubah, tepatnya pada ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan, dan itulah ketentuan agama Allah yang lurus. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Kemudian Allah tutup ayatnya, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berlaku zalim di 4 bulan suci atau mulia tersebut. Dari ayat ini sudah kita ketahui bahwa bulan Dzulqa'dah itu keutamaannya karena dia satu di antara 4 bulan yang dianggap hurum, suci dan mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa bulan itu disebut Dzulqa'dah? Karena orang-orang jahiliyah itu mereka yaq'uduna 'anil qital. Mereka duduk-duduk tidak mau perang. Orang-orang Arab jahiliyah itu kalau datang bulan Dzulqa'dah, mereka duduk-duduk. Dari kalimat qa'ada. Qa'ada itu artinya duduk. Makanya karena mereka tidak mau perang, bulan itu disebut Dzulqa'dah.
Sampai-sampai kalau seandainya ada seorang yang membunuh orang tua orang lain di hadapan dia, tuh pamannya, ibunya dibunuh atau bapaknya dibunuh, maka walaupun orang-orang jahiliyah itu di atas kesyirikan, mereka tidak mau balas dendam di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu bulan sakral, bulan dilarang tidak boleh perang. Itu di masa jahiliyah diagungkan. Lah di masa Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pun diagungkan juga. Bahkan dicantumkan dalam At-Taubah 36 tadi. Dan Nabi SAW kemudian menjelaskan dalam hadis yang sahih ketika berkhutbah di padang Arafah, di mana Nabi SAW mengatakan, Inna zaman qad istadara alaikum kahayati yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman atau waktu itu berputar kepada kalian sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun, Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram, war Rajabul Mudhar, bainal Jumada wa Sya'ban. Kemudian Rasul memerinci tentang 4 bulan yang dianggap suci dalam At-Taubah 36 itu. Rasul mengatakan 3 bulan letaknya berturut-turut dan 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian disusul dengan Rajab Mudhar. Kenapa disebut Mudhar? Mudhar itu kabilah. Di zaman jahiliyah mereka sangat mengagungkan bulan Rajab. Adapun kabilah-kabilah yang lainnya terkadang mereka tidak mengagungkan bulan Rajab. Makanya kemudian karena pengagungan kabilah Mudhar kepada bulan Rajab, makanya Rasul mengaitkan Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dari sini kita tahu bahwa keistimewaan bulan Dzulqa'dah karena dimuliakan sejak zaman jahiliyah dan setelah Islam dan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya di dalam surah At-Taubah yang tadi saya baca ada larangan keras. Tidak boleh seseorang itu melakukan kezaliman di 4 bulan yang sangat istimewa ini, termasuk juga bulan Dzulqa'dah. Makanya Allah mengatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berlaku zalim di 4 bulan yang suci itu. Kenapa demikian? Al-Imam Qatadah seorang ahli tafsir, beliau memberikan catatan di mana orang yang melakukan kezaliman di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, maka dosanya akan dilipat gandakan dibandingkan dia melakukan dosa di bulan-bulan yang lainnya. Begitu juga orang yang melakukan perbuatan baik, maka pahalanya akan dilipat gandakan dibandingkan ia melakukan di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena saya contohkan dosa zina. Orang berzina di bulan Dzulqa'dah dengan orang berzina di bulan Syawal sama-sama dosa besar. Tetapi dosa zina di bulan Dzulqa'dah jauh lebih besar. Kenapa? Karena dia berzina di bulan yang dimuliakan. Walaupun sama-sama dosa besar tuh. Jadi menjadi lipatan dosanya itu karena melakukan maksiat di bulan yang dimuliakan, makanya dilipat gandakan. Sama orang sedekah di bulan Syawal dengan orang sedekah di bulan Dzulqa'dah, sama-sama pahala sedekah. Tetapi sedekah di bulan Dzulqa'dah jauh lebih istimewa dibandingkan sedekah di bulan Syawal. Kenapa? Karena sedekah di bulan mulia. Itulah di antara keistimewaannya. Secara umum disebutkan para ulama, adapun secara khusus memang tidak ada. Tidak ada di bulan Dzulqa'dah itu salat malam khusus, puasa khusus, sedekah khusus gitu ya, baca Quran khusus, tidak ada. Tapi secara umum orang yang melakukan kebaikan dan amal saleh di bulan Dzulqa'dah itu pahalanya dilipat gandakan karena dia melakukan amal saleh di bulan yang Allah katakan hurum, penuh dengan kemuliaan. Walaupun bulan Dzulqa'dah ini
Tidak ada keistimewaan secara khusus, maksudnya amalan secara khusus. Tetapi Dzulqa'dah juga banyak sejarah. Banyak sejarah, baik sejarah zaman dulu dari kalangan para nabi, ataupun sejarah di zaman Nabi SAW itu sendiri. Adapun sejarah yang terjadi di bulan Dzulqa'dah bagi umat-umat terdahulu adalah satu kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hendak mendapatkan mandat Taurat. Jadi Nabi Musa ketika kemudian sampai di Ardut Tih dan tidak bisa keluar dari situ, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian hendak memberikan undang-undang untuk diterapkan di tengah-tengah Bani Israel. Maka Musa disuruh untuk datang ke Bukit Tur, Bukit Saina, Tur Sina, yang selalu dijadikan sumpah dalam Al-Quran, wa Tur wa kitabim mastur. Berangkatlah Nabi Musa menuju Bukit Saina. Maka Nabi Musa diperintahkan untuk berpuasa selama 30 hari. Maka Musa pun kemudian berpuasa 30 hari, kemudian ditambah 10 hari lagi menjadi 40 hari. Dan itu disyaratkan dalam Al-Quran, wa wa'adna Musa 30 lailatan thumma atmamnaha bi ashrin wa tamma miqatu rabbih 40 lailatan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 30 hari, kemudian kami menyuruh untuk menyempurnakannya dengan 10 hari, maka lengkaplah pertemuan Musa dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Ulama tafsir mengatakan bahwa 30 hari ketika Nabi Musa berpuasa itu tepat di bulan Dzulqa'dah. Jadi Musa itu berpuasa dari mulai awal bulan Dzulqa'dah sampai akhir bulan Dzulqa'dah selama 30 hari. Adapun yang 10 hari sebagai penyempurna itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi bagi umat terdahulu bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah itu sangat istimewa. Kenapa? Karena disitulah sejarah Taurat turun. Dan Musa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga disematkan kepada Musa Kalimur Rahman, nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah tentang pembangunan Ka'bah. Kisah tentang pembangunan Ka'bah, di mana Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menziarah Ismail, sering saya katakan berapa kali Ibrahim ziarah dari Palestina ke Makkah? 5 kali. Salah satunya adalah ketika Nabi Ibrahim hendak membangun Ka'bah. Beliau datang dari Palestina ke Makkah setelah Ibrahim dewasa. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta Ismail untuk membantu dalam rangka pembangunan Ka'bah. Maka Ismail pun kemudian mengikuti arahan ayahnya, kemudian keduanya meninggikan bangunan Ka'bah. Dan ini diisyaratkan dalam Al-Quran, wa idh yarfau Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dan juga Ismail. Akhirnya kemudian kita tahu bahwa Ibrahim ini bukan yang mengasas Ka'bah, tidak, karena sudah ada pondasinya. Beliau hanya meninggikan saja karena pondasinya sudah ada. Karena ada khilaf di antara ulama siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Yang mengatakan malaikat, kemudian roboh, kemudian dibangun Adam, kemudian roboh lagi dibangun Syith, kemudian roboh lagi dibangun berikutnya sampai kepada masa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Ibrahim itu bukan membangun dari awal tetapi meninggikan Ka'bah bersama putranya, dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ini kutipan dari sejarah lama. Tapi kalau kita melihat sejarah Nabi SAW, banyak juga peristiwa yang terjadi di bulan Dzulqa'dah itu. Di antaranya yang pertama adalah wafatnya Abu Talib, ammun Nabi SAW. Jadi wafatnya Abu Talib terjadi di bulan Dzulqa'dah. Dan kita tahu bahwa Abu Talib adalah paman Rasul yang sangat dicintai Rasul dan sangat mencintai Rasul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan ketika wafatnya Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha.
Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Karena Abu Talib sampai detik menghembuskan nyawanya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal Rasul mentalkinnya dan mengatakan, kul ya ammi kalimatu la ilaha illallah kalimatun uhajubika indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku akan berhujah di hadapan Allah. Tapi sampai menghembus nyawa terakhir, Abu Talib tidak kunjung mengucapkan kalimat itu, sehingga sepakat ahli sunnah kecuali orang Syiah bahwa Abu Talib itu mati kafir. Maka Nabi SAW sedih dengan kematiannya, berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Tetapi Allah turunkan ayat, maka lin nabi an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak boleh dan tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun kepada orang-orang musyrik yang sudah meninggal, walaupun mereka kerabat dekat. Dari sini Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang berikan hidayah kepada siapa yang kehendaki. Dari sini menunjukkan bahwa ada faedah, bahwa mawaddah, meletakkan loyalitas, meletakkan kecintaan itu boleh juga diberikan kepada orang kafir, kan? Karena meletakkan kecintaan kepada manusia itu ada dua. Ada yang dasarnya iman, akidah dan agama, maka tidak boleh diletakkan kecintaan yang seperti ini kecuali kepada orang yang beriman. Itulah yang disebut dengan wala wal bara. Tetapi kalau kecintaannya itu hanya sekedar tabiat, hubungan anak dengan orang tua, atau kecintaan karena hubungan berkawan, ya, dan tidak membahayakan agama, maka tidak mengapa. Buktinya Nabi SAW sangat mencintai Abu Talib, sementara Abu Talib kafir, kan? Berarti boleh mencintai orang kafir selama bukan asasnya iman, takwa dan agama, dan tidak membahayakan agama. Makanya kenapa dalam Islam boleh orang laki-laki dari kalangan kaum muslimin menikah dengan wanita dari kalangan ahli kitab, dan menikah itu tidak mungkin kalau tidak ada kasih sayang, kan? Masa orang menikah di atas kebencian? Enggak mungkinlah orang menikah itu pasti di atas kecintaan. Dibolehkan dalam Islam. Yang penting laki-lakinya dari Islam, wanitanya dari ahli kitab. Dibolehkan. Dan menikah sekali lagi dasarnya di atas kecintaan. Tapi kalau meletakkan kecintaan, loyalitas kita kepada orang kafir membahayakan agama kita, tidak boleh. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapat sebuah kaum yang sangat beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan musuh Rasulnya, mustahil. Ya. Jadi larangan kita meletakkan cinta atau loyalitas kecintaan kita kepada orang kafir itu manakala berkaitan dengan iman, dengan takwa, dengan agama, dengan akidah, dan membahayakan kaum muslimin. Kalau membahayakan kaum muslimin tidak boleh. Tapi kalau tidak membahayakan dan bukan karena agama, maka tidak mengapa, kecintaan tabiat itu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW pernah mengutus Mu'adz ibn Jabal dan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an untuk berdakwah ke Yaman. Dan keduanya dikenal ahlul qadha. Jadi Rasul kalau ngutus orang, tidak ngutus sembarang orang. Ya, ngutus khuruj gitu ya untuk dakwah di luar, itu tidak sembarang orang disuruh dakwah di luar, enggak. Tapi Nabi SAW memerintahkan Mu'adz yang dikenal dengan alimun bi halali wa haram, yang paling alim dengan halal dan haram, dan Abi Musa orang yang cerdas, ya, yang memang dipakar sekali dalam Al-Quran, yang diambil oleh Rasul, rekomendasinya mengambil Quran dari Abi Musa al-Ash'ari dan disejajarkan suaranya dengan suara Ali Daud. Jadi orang-orang cerdas yang dikirim Rasul ke Yaman itu ahli qadha, memang pakarnya dalam memutuskan sesuatu, dan keduanya lah yang menyebabkan penduduk Yaman mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang Yaman menjadi negara Islam. Ya, itu berkat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan Abi Musa al-Ash'ari, dan itu pengutusan
terjadi di zaman di bulan Dzulqa'dah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, peristiwa di bulan Dzulqa'dah juga adalah terjadi umrah. Nabi SAW melakukan umrah. Itu berapa kali? 4 kali. Yang 3 di bulan Dzulqa'dah, yang 4 di bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi Nabi SAW melakukan umrah, sekali lagi beliau melakukan umrah sebanyak 3 kali. Sebanyak 4 kali. Yang 3 terjadi semuanya di bulan Dzulqa'dah. Adapun rinciannya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, umrah terjadi disebut dengan umrah Hudaybiyah. Umratu Hudaybiyah. Jadi Nabi SAW tepat pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi 6 tahun menetap di Madinah. Jadi namanya para sahabat itu juga rindu ingin melakukan umrah. Yang biasa mereka lakukan di zaman jahiliyah tentu umrah ala jahiliyah. Setelah kemudian mereka masuk Islam, tentu syariatnya akan berbeda dan caranya akan berbeda. Jadi mereka rindu juga, selain rindu kampung halaman, mereka juga rindu ingin melakukan umrah tawaf di Baitullah Al-Haram. Akhirnya Nabi SAW mengajak para sahabat Nabi SAW untuk berangkat. Ada yang mengatakan jumlahnya 1,400 sahabat Nabi. Jadi cukup banyak gitu ya, 1.400 berangkat bertolak dari kota Madinah menuju Mekah. Tetapi sampai di perbatasan Mekah, di perbatasan negeri yang disebut dengan Hududul Haram gitu ya. Jadi batasan tanah haram sampai di mana? Tiba-tiba mereka dicegah, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk, umrah pun tidak boleh. Kalau mereka sampai menginjakkan kaki di tanah haram, maka terjadi perang. Mereka akan dibantai. Akhirnya kemudian Nabi SAW berusaha untuk berdamai dengan orang-orang Mekah ini, bahwa kedatangan mereka bukan untuk perang, hanya untuk umrah saja. Maka diutuslah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi kemudian Utsman malah dihabarkan dibunuh. Maka di sini terjadi yang disebut dengan pembaiatan. Nabi SAW membaiat atas darah Utsman. Rasul tahu Utsman itu tidak terbunuh. Cuma Nabi SAW ingin menguji kesetiaan para sahabat. Mau enggak berperang demi saudaranya Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dari sini Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang berbaiat di bawah pohon itu dengan menurunkan suratul Fath ayat ke-18, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajar fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim. Kemudian Allah mengatakan wa athbatahu fa'anzalallahu sakinata 'alaihim wa athbatahum fathan qariba. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat ridha dengan orang-orang yang beriman saat mereka berbaiat di bawah pohon. Maka Allah tahu di hati-hati mereka, maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka, wa asabahum fathan qariba, dan Allah janjikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Wa asabahum fathan qariba, artinya ini dijanjikan bahwa kelak kemenangan itu akan datang kepada kaum muslimin, walaupun sekarang ini mereka terdesak gitu ya. Sehingga terjadi perjanjian yang disebut dalam sejarah dengan perjanjian Hudaybiyah, dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ini umrah yang pertama, disebut umrah Hudaybiyah, tapi tidak jadi. Tidak jadi karena tidak bisa masuk, berakhir dengan perjanjian. Lah dalam perjanjian Hudaybiyah itu tertuang mereka boleh umrah tahun depannya, yang disebut dengan umratul qadha. Dan umrah qadha pun terjadi pada tahun ke-7 Hijriahnya. Itu pun mereka bertolak dari bulan Dzulqa'dah. Ya, umratul qadha namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian umrah yang ketiga namanya umrah Ji'ranah setelah perang Hunain. Setelah perang Hunain, maka Nabi SAW kemudian bertolak ke Mekah untuk umrah yang disebut dengan umrah Ji'ranah itu. Dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Adapun yang keempat, umrah yang disertakan dengan haji itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Berarti 3 kali umrah terjadi di bulan Dzulqa'dah.
dan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Artinya inilah juga di antara sejarah yang terjadi di bulan Dzulqa'dah, umrahnya Nabi SAW. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, peristiwa yang keenam yang terjadi di bulan Dzulqa'dah, ya, disebutkan juga Nabi SAW menikah dengan Zainab bintu Jahsin. Zainab bintu Jahsin, dan kita tahu bahwa Zainab bintu Jahsin ini adalah istri daripada anak angkat Nabi, kan, Zaid ibn Harithah. Jadi Zaid ibn Harithah menikah dengan Zainab bintu Jahsin karena ya namanya Zaid itu mantan budak yang dimerdekakan Rasul. Kemudian Zainab ini anak bangsawan, tentu tidak sekufu, akhirnya banyak masalah. Makanya penting dalam mencari jodoh itu harus sekufu. Sekufu itu ya minimal imbang-imbang, kalaupun tidak imbang ya jangan jauh-jauh lah. Antum lulus SD pun tidak, istri antum pula S1, nah itu kan nggak sekufu namanya. Antum dibodoh-bodohi lah nanti. Minimalnya antum tidak sekolah, istri lulus SD, nah itu kan agak sebanding lah kan itu. Nah, jangan pula lulus SMP nikah pula dengan profesor kan itu ya. Nah, itu maksudnya sebenarnya tidak ada masalah. Cuman Syekh bin Baz rahimahullah taala mengarahkan kalau mencari jodoh itu kalau bisa sekufu. Baik secara ekonomi, secara kecerdasan dan begitu seterusnya, supaya seimbang maksudnya. Bukan berarti yang tidak sekufu tidak boleh, tidak sah, tidak. Ya maksudnya supaya ada keharmonisan di situ. Lah akhirnya karena tidak sekufu, akhirnya banyak bertengkar. Lah dari situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada siapa? Kepada masih bagus. Hah? Tes masih sama aja, perasaan sama aja ya, sama. Aduh Pak Zul ini. Taib. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul agar Zaid menceraikan istrinya Zainab. Setelah habis masa idahnya, tiba-tiba Allah perintahkan Rasul untuk menikahi bekas istri anak angkatnya, Zainab bintu Jahsin. Kenapa? Kok Rasul menikahi bekas istri anak angkat dia yang melamarkan Zainab untuk Zaid? Tiba-tiba Allah merintahkan untuk bercerai. Setelah habis masa idahnya Allah perintahkan Rasul malah menikahi Zainab, bekas mantan istri anak angkatnya tuh. Para ulama mengatakan kenapa Rasul sampai menikahi Zainab? Untuk membatalkan tradisi jahiliyah, bahwa mereka menyamakan antara anak angkat dengan anak kandung. Beda anak angkat dengan anak kandung dalam Islam. Anak angkat istrinya bukan mahram, tapi kalau anak kandung istrinya mahram walaupun sudah dicerai, yang disebut dengan mahram mu'abbad namanya ya. Pamannya antum punya anak laki-laki menikah, anak laki-laki antum anak kandung, kemudian menikah dengan anak antum, kemudian cerai, antum tidak bisa menikahi bekas istri anak kandung. Kenapa? Karena dia disebut mahram mu'abbad. Lain kalau antum punya anak angkat kemudian menikah dengan wanita, kemudian cerai, antum boleh mengambil bekas istrinya. Ya, karena anak angkat itu tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan wali, tidak ada hubungan waris. Dia orang lain, hanya kebaikan kita aja mengangkat dia. Dia orang lain sebenarnya. Jadi hendak membatalkan tradisi ini. Lah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab bintu Jahsin terjadi di bulan Dzulqa'dah. Makanya Zainab itu sangat berbangga dengan istri-istri yang lainnya dari istri Rasul dan mengatakan kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian sementara aku dinikahkan dari 7 lapis langit sana. Allah yang menikahkan aku katanya. Karena atas perintah Allah kan itu. Zainab menikah dengan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga beberapa peristiwa dalam sejarah perang Qadisiyah gitu ya, menaklukkan beberapa kota seperti perang Baisan, perang Furad yang dipimpin Khalid bin Walid, dimenangkan ketika melawan orang-orang Romawi. Dan itu peristiwa setelah Nabi SAW. Tidak perlu saya kisahkan. Intinya bahwa bulan Dzulqa'dah itu bulan bersejarah. Dan tentu sejarah itu bukan hanya sekedar enak diceritakan atau enak didengar, tidak. Ya, karena sejarah itu bukan dongeng, tapi sejarah itu ya sejarah. Harus diambil ibrah dan pelajaran karena setiap perjalanan sejarah orang-orang dulu baik sebelum Nabi atau di zaman Nabi SAW ataupun para ulama salafus saleh, itu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dalam kehidupan kita. Ini kalau kita bicara bulan Dzulqa'dah.
Taib, kita masuk pada bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan termulia dari 4 bulan hurum. Tadi saya katakan bulan hurum ada 4 ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang paling mulia dari 4 bulan hurum itu adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di situ ada sumpah Allah dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashri. Di situ ada layalin ashri, 10 hari yang Allah jadikan sumpah, yang menurut ahli tafsir ada yang mentafsirkan 10 awal bulan Dzulhijjah, ada yang mentafsirkan 10 akhir bulan Ramadan. Kalimat walayalin ashri di situ ada yang mentafsirkan 10 awal bulan Dzulhijjah, ada yang mentafsirkan 10 akhir bulan Ramadan. Lalu apa bedanya dan apa keistimewaannya? Kalau bicara malam, maka 10 akhir Ramadan lebih afdal dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu kalau cerita malam. Kenapa? Karena di malam 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Dan di 10 awal bulan Dzulhijjah tidak ada Lailatul Qadar. Tapi kalau dilihat siangnya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih istimewa dibandingkan 10 akhir Ramadan. Kenapa demikian? Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tidak ada di 10 akhir Ramadan yang ada di 10 awal bulan Dzulhijjah dari kesempurnaan rukun Islam. Rukun Islam ada 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dan itu bisa dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi di 10 akhir Ramadan tidak bisa dilakukan. Di 10 awal bulan Dzulhijjah kita bisa bersyahadat, kita bisa salat, kita bisa puasa, kita bisa haji. Ya. Jadi kita bisa syahadat, salat, zakat, puasa, haji, bisa semua dilakukan di bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah. Adapun di 10 akhir Ramadan tidak bisa kita melaksanakan haji. Syahadat bisa, salat bisa, zakat bisa, puasa bisa, tapi haji tidak bisa. Kalau haji di 10 akhir Ramadan, antum haji sendirian, keliling-keliling di sana nggak ada kawan. Tapi kalau haji di awal bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka akan rame-rame itu. Dan haji itu dimulai dari hari tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah bertolaknya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, berakhir di 13 Dzulhijjah atau di akhir hari tasyrik. Jadi haji itu 6 hari saja. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada yang sampai tanggal 12 saja 5 hari, ada yang sampai 6 hari. Jadi haji itu bisa 5 hari, bisa 6 hari. Dimulai dari 8 sampai tanggal 13 dan itu ada di bulan Dzulhijjah. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, inilah yang menjadikan kemudian bulan Dzulhijjah itu terutama 10 awalnya sangat istimewa melebihi 10 akhir Ramadan. Karena disitulah seseorang bisa menyempurnakan rukun Islam yang tidak bisa disempurnakan di bulan Ramadan. Luar biasa, ya. Dan ingat, harusnya seorang muslim menyambut bulan Dzulhijjah ini dengan penuh kebahagiaan. Masa kita menyambut Agustusan saja dengan gegap gempitanya luar biasa gitu ya. Setiap RT mempersiapkan bendera, umbul-umbul, macam-macam itu. Ya, sampai pawainya, sampai karnavalnya, wah, semua disiapkan itu untuk kemerdekaan negeri kita. Kemudian juga kalau ada pekan olahraga, ntar lagi ada bola ini, ada bola dunia datang ke negeri kita. Udah ramai itu kan, dipersiapkan tuh anggarannya, lapangannya, tiketnya, macam-macam. Coba bayangkan, ini urusan dunia ya kawan. Kok bisa disiapkan sedemikian rupa? Lah sementara bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat mulia dari 4 bulan yang sangat mulia. Kalau di bulan Ramadan kita mempersiapkan, terkadang mungkin sebulan sebelumnya, bulan Sya'ban itu kita sudah siapkan dengan kajian-kajian Ramadan, dengan persiapan Ramadan. Kenapa kita tidak persiapkan juga di bulan Dzulhijjah ini?
Padahal Nabi SAW dengan tegas mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Rasul, sebandingkah pahala dengan jihad? Kenapa mereka membandingkan dengan jihad? Karena di mata para sahabat tidak ada amalan yang lebih mulia melebihi jihad. Sampai-sampai Rasul mengatakan, sanamul Islam, puncak daripada Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Sehingga itulah yang dipandang paling tinggi amalannya adalah jihad. Sehingga Rasul mengatakan, samakah amalan orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu dengan pahala jihad? Kata sahabat. Kata Rasul, tidak. Masih besaran pahala orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kecuali, kata Rasul, kecuali kalau yang berjihad ini kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali kalau orang yang jihad itu dia bawa seluruh hartanya, dia habiskan seluruh hartanya dan dia serahkan jiwanya, alias syahid dan tidak pernah kembali ke rumahnya, baru sebanding. Dan rata-rata orang yang jihad tak mungkin bawa harta, karena hartanya untuk orang-orang yang ditinggalkannya, kan itu ya. Jarang orang jihad itu bawa harta. Kalaupun bawa harta mungkin sedikit. Tetapi yang membawa harta, semua hartanya dilenyapkan untuk fisabilillah dan jiwanya juga diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla, itu jarang. Lah kalau seandainya kemudian orang yang berjihad ini membawa seluruh hartanya dan raganya dan jiwanya, kemudian tidak pernah kembali alias syahid, baru sebanding. Baru sebanding itu pahalanya. Jadi kalau orang baca Quran di 10 awal bulan Dzulhijjah sebanding dengan orang yang jihad membawa harta dan jiwanya dan tidak pernah kembali ke rumahnya. Kalau orang bersedekah di awal bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10, maka pahalanya sebanding dengan orang yang jihad membawa harta dan jiwanya dan tidak pernah kembali. Sebutkan amal apapun yang antum lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, pahalanya sama dengan orang yang jihad membawa harta dan jiwa dan tidak pernah kembali ke rumahnya. Kan istimewa, ikhwan. Harusnya bulan seistimewa ini kita sambutlah, kan gitu. Harusnya hadis ini antum pampang gitu. Kalau bisa ambil percetakan, buat baleho, taruh nih di mana-mana nih, di jalan-jalan itu. Jangan gambar anggota calon-calon caleg saja. Ah, kita buat juga kayak gitu, biar mengingatkan keistimewaan bulan Dzulhijjah. Harusnya kan seperti itu seorang muslim itu menyambut keistimewaan bulan Dzulhijjah ini, karena tidak ada di bulan lainnya masalahnya. Hanya ada di bulan Dzulhijjah. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, sebagaimana bulan Dzulqa'dah juga banyak sejarah. Lah bulan Dzulhijjah juga banyak sejarah yang ditorehkan dalam kitab-kitab sejarah. Apa saja? Pertama, sejarah di bulan Dzulhijjah adalah terjadinya sebelum Rasul diangkat jadi Nabi, Nabi SAW keluar untuk dagang kedua kalinya. Ketika dia masih status bujang, belum menikah dengan Khadijah dan masih bekerja sama dengan Khadijah, Rasul keluar dagang kedua kali dari modal Khadijah. Yang ketika itu ditemani oleh pembantu laki-lakinya Khadijah namanya Maisarah. Maka Rasul SAW keluar di bulan Dzulhijjah itu. Ini peristiwa yang pertama. Justru dalam peristiwa inilah yang akhirnya Khadijah jatuh cinta kepada Rasul. Karena Rasul mengatakan kepada Maisarah, catat segala sesuatu yang kau lihat dari Muhammad itu. Akhirnya kemudian dicatat semuanya, dari ucapannya, dari perbuatannya, dari muamalahnya, termasuk keanehan-keanehan yang ditemukan di jalan oleh Maisarah dilaporkan kepada Khadijah. Sejak itulah tumbuh kecintaan Khadijah dan ingin menikah dengan Nabi SAW. Ini terjadi di peristiwa di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, Bai'at Aqabah yang kedua. Bai'at Aqabah yang kedua, di mana di antaranya di dalamnya ada As'ad ibn Zurarah, ada Rafi ibn Malik, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Rabi, ada Bara ibn Ma'rur, ada Mungdir ibn Amr, ada Abdullah ibn Rawaha, ada Abdullah ibn Amr ibn Haram, dan juga ada Ubadah ibn Samit. Jadi ya sekitar 3 pembesar dari Aus, Usaid ibn Hudair, Sa'ad ibn Khaitham, dan Rifah ibn Abdul Mungdir. Ini dia dari Aus, dan selebihnya yang saya sebutkan tadi
semua dari Khazraj. Ini pembesar-pembesar Ansor semua yang datang nih. Aqabah yang kedua ini, baiat Aqabah yang kedua ini. Di antaranya dua pemimpinnya datang, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Rabi. Itu dua-dua pemimpin tuh. Satu dari Aus, satu dari Khazraj. Dua-duanya datang. Ubadah bin Samit, orang yang pakar Quran, semua datang. Dan itu terjadi pembaiatan Aqabah yang kedua di bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian juga lahirnya Ibrahim, putra Maria Kibtiyah. Dan itu anak laki-laki terakhir Rasul yang lahir, karena Qasim dan juga Abdullah meninggal sebelumnya kan. Maka lahirlah Ibrahim, putra Maria Kibtiyah. Tapi sayang juga tidak lama hidupnya kan, hanya 1 tahun 8 bulan saja. Kemudian meninggal dunia. Dan Rasul sangat sedih dengan kematiannya. Dan saat kematiannya terjadi gerhana matahari total. Saat wafatnya Ibrahim terjadi gerhana matahari total. Sehingga orang-orang mengira jangan-jangan gerhana itu karena kematian putra Nabi. Maka Rasul berceramah di hadapan manusia, gerhana ini bukan karena kematian, bukan pula karena kelahiran, tapi gerhana ini adalah tanda-tanda kuasa Allah. Allah sengaja datangkan untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Jadi kelahiran Ibrahim terjadi di bulan Dzulhijjah, termasuk juga Hajjatul Wada, haji perpisahan, haji yang awal dan akhir Rasul, dan tidak pernah haji setelahnya karena setelahnya Rasul meninggal. Banyak pelajaran yang luar biasa dalam Hajjatul Wada ini, dari wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita. Dan itu terjadi pada bulan Dzulhijjah, Hajjatul Wada. Termasuk juga hajinya Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum hajinya Rasul. Kan sebelumnya Abu Bakar dulu suruh haji, baru tahun depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun terjadi di bulan Dzulhijjah. Termasuk juga dipilihnya Utsman menjadi khalifah. Dipilihnya Utsman menjadi khalifah itu pun terjadi di bulan Dzulhijjah. Termasuk wafatnya juga Utsman di bulan Dzulhijjah. Dikepungnya Utsman oleh pasukan Sabaiyah, kemudian berakhir dengan mati syahid pun di bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian juga wafatnya Muawiyah ibn Abi Sufyan itu terjadi di bulan Dzulhijjah, termasuk meninggalnya Umar Ibn Khattab di tangan Abi Lu'lu al-Majusi itu pun terjadi di bulan Dzulhijjah ya. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Lalu apa amalan-amalan yang harus kita lakukan selama bulan Dzulhijjah? Kalau kita tadi tahu bahwa bulan Dzulqa'dah tidak ada amalan khusus ya. Bulan Dzulqa'dah tidak ada amalan khusus. Artinya semua amal apapun dianggap baik dan dilipat gandakan pahalanya. Tapi di bulan Dzulqa'dah ini ada amalan-amalan yang khusus yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang pertama puasa. Di situ ada puasa Arafah. Ada puasa Arafah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap puasa Arafah itu adalah puasa yang memiliki pahala luar biasa, bisa menghapuskan dosa kita. Tetapi puasa Arafah itu bagi yang tidak wukuf. Ingat ya, kalau yang wukuf ya tidak puasa, maksudnya yang haji. Maksudnya puasa itu yang di luar orang wukuf, seperti kita ini yang tidak haji, disunahkan puasa Arafah pada tanggal berapa? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Lalu pertanyaannya, boleh nggak seseorang itu berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10 sudah Idul Adha. Tidak boleh seseorang berpuasa pada hari raya. Hari raya itu tempat makan dan minum, termasuk juga hari tasyrik tidak boleh puasa. Walaupun hari yang ke-13 bertepatan dengan Ayyamul Bid tidak boleh puasa. Tapi pertanyaannya, boleh nggak kita puasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 8 pemanya. Karena tanggal 9-nya sudah puasa Arafah. Ya. Ini yang menjadi polemik para ulama. Karena ada dua riwayat. Pertama riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil asri qat." Aku tidak pernah melihat Rasul berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah sedikit pun, kata Aisyah. Aisyah mengingkari, tidak ada puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kecuali tanggal 9 karena ada Arafah gitu ya. Tetapi masalahnya di sana ada hadis Hafsah
bintu Umar, salah satu istri Nabi juga, Aisyah istri Nabi, Hafsah juga istri Nabi, ya. Justru meriwayatkan dengan riwayat terbalik. Jadi kalau Aisyah radhiyallahu anha mengingkari Rasulullah SAW pernah puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah, kalau Hafsah justru mengatakan Rasul berpuasa selama 10 hari di bulan Dzulhijjah itu. Yang satu mengingkari, yang satu menetapkan, dua-duanya istri Nabi. Aisyah istri Nabi, Hafsah juga istri Nabi. Lalu mana yang benar ini? Karena dua-dua riwayat ini sahih. Maka ulama berusaha menjama. Karena bagaimanapun dalam ilmu hadis ada kaidah yang mengatakan jam'u baina adillataini aula min tarki ahadihima. Menggabungkan dua dalil itu lebih utama dibandingkan meninggalkan salah satunya. Karena dua-duanya dari Nabi masalahnya. Ya. Maka yang pertama, kalau ada pertentangan yang satu menetapkan dan yang satu menolak, maka yang menetapkan lebih utama dibandingkan yang menolak. Al-muthbit muqaddam ala nafi. Ya, itu kaidah usul. Yang menetapkan lebih utama dibandingkan yang menolak. Yang menetapkan hadisnya Ummu Salamah. Sementara hadis Aisyah yang menafikan, berarti kita lebih mendahulukan hadis hadis Hafsah ataupun hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha daripada hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, alasannya bahwa boleh jadi Nabi SAW tidak berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah, artinya puasa secara penuh. Itu karena takut diwajibkan. Tapi sebenarnya disyariatkan berpuasa, cuman karena takut diwajibkan sehingga Rasul hanya berpuasa sebagian dan meninggalkan sebagian hari. Boleh jadi di rumah Aisyah dia tidak puasa, di rumah Ummu Salamah dia berpuasa kan gitu. Akhirnya kemudian ulama menyimpulkan berarti Rasul tidak puasa penuh, kadang puasa kadang tidak. Tetapi sebagian ulama mengatakan boleh puasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 itu. Kenapa? Karena meninggalkan Rasul sebagian puasa itu karena takutnya diwajibkan. Sebagaimana kenapa sholat tarawih berjamaah Rasul cuma 3 hari dan tidak 1 bulan, tapi di zaman Umar 1 bulan, karena dikhawatirkan tarawih wajib masalahnya. Begitu juga ini masalah puasa. Rasul hanya puasa sebagian, meninggalkan sebagian. Berpuasa sebagian mengambil hadis dari Hafsah atau Ummu Salamah, sementara tidak berpuasa karena mengambil hadis Aisyah kan begitu. Tapi boleh jadi tidak puasanya Rasul karena tidak takut diwajibkan. Kalau tidak takut diwajibkan, tentu sudah Rasul itu paling semangat ibadah, pasti dia akan puasa selama itu. Ya, ini juga jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga, boleh jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha itu dibawa kepada adanya hajat Rasul sehingga tidak puasa. Boleh jadi ketika itu Rasul sedang sakit di rumah Aisyah sehingga tidak puasa. Maka Rasul Aisyah mengatakan seperti itu. Atau karena ada perkara lain sehingga Rasul tidak puasa, kemudian Aisyah mengatakan seperti itu. Berbeda juga dengan hadis Ummu Salamah dan hadis Hafsah yang menetapkan adanya puasa. Intinya bahwa kalau kita hendak menjama dari dua hadis ini, yang satu menetapkan, yang satu menafikan, maka kita boleh berpuasa dengan cara menyeling. Kadang puasa, kadang tidak. Gitu mungkin cara bijaknya kalau ingin mengamalkan dua riwayat ini. Ini juga termasuk kekhususan ibadah yang dianjurkan dalam Islam di 10 awal bulan Dzulhijjah, al-asyam, puasa. Kemudian yang kedua, at-tahlil, wat-takbir, wat-tasbih, wat-tahmid. Memperbanyak tahlil la ilaha illallah, memperbanyak tahmid alhamdulillah, memperbanyak takbir Allahu Akbar, dan memperbanyak tasbih subhanallah. Jadi kita boleh, dan takbir itu ada dua ya, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lah ini takbir seperti ini ada dua macam, ada yang sifatnya mutlak, ada sifatnya muqayyad. Yang sifatnya mutlak antum bisa lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 boleh antum sudah bertakbir itu. Nah itu takbir mutlak itu namanya. Boleh di rumah, boleh di jalan, boleh di pasar, boleh di mana-mana, seperti yang dilakukan Ibnu Umar dan juga sahabat-sahabat yang lainnya bertakbir secara mutlak sampai menggema Mina dengan takbirnya. Tapi ada takbir muqayyad ketika berada di tanggal 10, tepatnya di Idul Adha. Nah, itu ada takbir namanya disebut takbir muqayyad, terikat, di mana seorang bertakbir setelah sholat subuh sampai khatib naik mimbar.
atau setelah hari tasyriknya dari tanggal 11, 12 dan 13 bertakbir setelah sholat wajib, ya, 5 kali. Itu disebut takbir muqayyad namanya. Jadi boleh dua-duanya, takbir mutlak dari tanggal 1, takbir muqayyad ketika Idul Adha dan hari tasyrik. Ini juga diantara ibadah khusus. Kemudian juga ibadah khusus yang ketiga, al-udhiyah, kurban, yang kita akan bahas nanti. Kurban adalah ibadah khusus juga, dilakukan di Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Dan riwayat-riwayat tentang keutamaan kurban itu memang semuanya lemah, tidak ada yang sahih. Riwayat-riwayat tentang keutamaan kurban hampir secara keseluruhan itu lemah. Sebagiannya ada yang matruk, ada yang maudhu, ada yang lemah. Pokoknya banyak yang lemah. Yang sahih itu cuman sedikit sekali. Yang disahihkan oleh para ulama, seperti yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang lebih istimewa, ma min amal ibni Adam, tidak ada amalan bagi Bani Adam, yauman nahri amalan, pada hari Idul Adha sebuah amalan, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah, min hiraqati damin, daripada mencucurkan darah hewan kurban. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa 'alal ardh, dan darah sebelum netes ke bumi sudah sampai dulu kepada Allah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha fatibu biha nafsan, dan pada hari kiamat kurban itu akan datang lengkap dengan tanduknya, dengan kulitnya, dengan bulunya, maka bersihkanlah niat Anda. Ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu taala. Selebihnya hadis-hadisnya banyak yang lemah. Nanti saya akan sebutkan ketika membahas tentang hukum-hukum kurban. Nah, kita akan mengambil poin dikit saja bahwa kurban ini ibadah khusus. Makanya dari sekarang kita sudah mengumpulkan dana. Ingat bahwa harta kita bukan milik kita, milik Allah. Harta saya, harta antum, harta siapapun itu milik Allah, ikhwan. Rumah kita loh milik Allah. Uang kita milik Allah, apartemen kita milik Allah. Kalau yang punya kekayaan semua milik Allah. Allah hanya minta setiap tahun itu bersyukur. Ya, dengan cara apa? Berkurban. Tidak bisa dengan unta dengan sapi, tidak bisa dengan sapi dengan kambing. Ya, hanya itu saja keinginan Allah Subhanahu wa taala, karena korban itu bukan seumur hidup satu kali, tapi setiap tahun kewajibannya. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang diberikan kekayaan, berkorbanlah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ibadah haji, itu ibadah khusus di bulan Dzulhijjah. Di sana ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, dan hari-hari yang banyak dalam pelaksanaan ibadah haji itu yang nanti banyak keistimewaan kalau dijelaskan. Seperti hari Arafah saja, bagaimana Rasul mengatakan tidak ada setan itu direndahkan, dihinakan melebihi 2 waktu. Pertama hari Arafah, dan kedua perang Badar. Itu betul-betul setan dihinakan di situ. Perang Badar setan dihinakan. Kenapa? Karena malaikat turun. Makanya orang yang menjelma setan, menjelma Syekhun Najd, akhirnya lari. Ya, dan mengatakan kepada orang-orang Quraisy, inni bari'um minkum, saya berlepas diri dari kalian. Kenapa? Karena takut malaikat. 5.000 malaikat dipimpin Jibril turun di perang Badar itu. Setan terhina. Yang kedua pada hari Arafah. Karena pada hari Arafah semua orang berdoa minta ampun kepada Allah, dan Allah turunkan rahmat dan para malaikat turun, sehingga setan merasa terhina di hari Arafah ini. Dan banyak keistimewaan hari Arafah. Ini saja ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala tentang keistimewaan bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Adapun hukum-hukum seputar udhiyah, kurban, insyaallah kita akan lanjutkan di minggu depan. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau bermaksiat di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah gimana? Karena kalian kalau bulan apa kan berlipat, kalau maksiatnya gimana? Kalau berlipat? Ya, bulan Dzulqa'dah, iya. Bulan Dzulqa'dah kan Asyhurul Hurum. Bulan di mana orang diharamkan melakukan maksiat. Karena Dzulqa'dah bagian Asyhurul Hurum, maka orang bermaksiat di bulan Dzulqa'dah, di bulan sekarang ini, dilipat gandakan pahalanya, dosanya. Sebagaimana antum beramal soleh di bulan ini, dilipat gandakan pahalanya. Dan itu mengambil perkataan Imam Qatadah, seorang ahli tafsir. Dan itu salah satu keistimewaan bulan Dzulqa'dah di situ. Siapa yang beramal Allah lipat gandakan pahalanya, siapa yang berdosa Allah lipat gandakan dosanya.
Maka kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan melakukan kezaliman, dan sezalim-zalimnya kezaliman adalah kesyirikan. Jangan melakukan kesyirikan di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram ataupun bulan Rajab. Itu dosanya lipat gandakan. Ataupun melakukan bid'ah, atau melakukan kabair, dosa-dosa besar. Ya, seperti ghibah, berdusta, minum khamar, mencuri, membunuh, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi itu salah satu dari keistimewaan bulan Dzulqa'dah adalah orang yang melakukan dosa dilipat gandakan dosanya, dan orang yang melakukan amal saleh dilipat gandakan amal salehnya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.